Rasil TV untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa ashabihil akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadratil muhtaramin, para habaib, para alim, para asatid, para kiai, para hujjaj, para pecinta Al-Quran yang dirahmati, diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita para guru-guru kita semua. Hadir bersama kita di pagi hari ini sekalipun ada kesedihan di hati karena dua guru kami tidak sempat hadir, yaitu gurunda kita, murabbi kita Al-Habib Al-Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas yang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kesembuhan, mudah-mudahan Allah berikan afiah, tulul umur fi husnil amal, fi sihatin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Hadir pagi hari ini gurunda kita semua, buya kita, Buya Kiai Ghazali Musannif, hafizahullah wa ra'ah wa mata'ana bituli hayati wa amaddana bimadadi, dan gurunda kita yang mulia Buya Kiai Haji Safwan Nizami, hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana bituli hayati wa amaddana bimadadi. Rabbana yarzuqus siha wal afiyah tammah, amin Allahumma amin. Hadir di tengah kita juga gurunda kita, kakanda saya yang saya cinta benar ini, kakanda Kiai Haji Mukhlis Zakwa Raisin dari Cepete. Ada gurunda kita pagi hari ini, kakanda kami Kiai Haji Muhammad Alwi Abdul Rashid, pagi hari ini telah sampai di tengah kita semua. Ada kakanda kami Al-Ustadz Firman Muslim Tahir, ya, atau dikenal di Radio Rasil dengan Uncle Firman, hafizahumullah wa ra'ah. Dan insyaallah sedang di perjalanan, barusan WA Habibana Hanif bin Abdurrahman Al-Attas akan hadir tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah. Ada Habibana Taufik Al-Kaf, Habibana ini ke depan, Habib Taufik di depan, Habib Taufik. Ini Habibana mutawadi banget ini. Habibana Taufik di depan, Habib. Fadal, Kang Agus, ajak ke depan Kang Agus. Ya, Agus, ajak ke depan. Alhamdulillah hadir bersama kita Habib Taufik. Fadal Habib, kita Habib, di depan Habib. Alhamdulillah. Ada orang tua kami Bapak Haji Hadi Hasbullah. Alhamdulillah lama tak berjumpa. Semoga sehat afiat. Alhamdulillah. Banyak yang hadir di tengah kita. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim atau peliputan kru dari radio dan TV Silaturahim. Ada Kang Atif, ya, ini saudaranya Mustafa Atif bersama Kang Abi Agus, ya. Alhamdulillah, pagi hari ini bubur subuh menjadi tambah hangat. Alhamdulillah, bubur subuh pagi hari ini kita buka kembali. Setiap Sabtu kita akan duduk bersama di sini ba'da salat subuh sehingga setengah jam selepas isyraq untuk mentadaburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar bocoran nih, sekedar bocoran. Insyaallah pekan depan, kan hari ini halal bihalal, jadi tidak ada kajian khusus dari tadabbur Quran kecuali nanti dari para guru-guru kita memberikan tausiahnya. Insyaallah taala mulai Sabtu depan kita akan renungkan 14 surah dari Al-Qur'anil Karim tentang ciri, karakter dan definisi kaum muttaqin.
Ini kita puasa Ramadan 1 bulan, apa tujuannya kata Allah? La'allakum tattaqun. Maka tujuan dari bermacam ibadah adalah puncaknya ketakwaan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita nanti ketika meninggal dunia nalqallah, berjumpa pada Allah, ketemu Allah biqalbin salim, hati yang selamat, biqalbin munib, yaitu cirinya hatinya kaum muttaqin. Penting ya kira-kira menjadi kaum muttaqin? Penting. Karena subhanallah, satu-satunya ayat dalam Al-Quran, insya Allah kalau saya tidak salah, hanya satu dijumpai dalam Al-Quran, pemberitahuan dari Allah bahwa amal-amal kebajikan yang diterima hanya dari satu kelompok saja. Dari mana? NU? Bukan. Dari Muhammadiyah? Bukan. Dari Ahlussunnah? Bukan. Dari Syiah? Tidak. Mu'tazilah? Bukan. Dari mana? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini satu-satunya ayat insyaallah. Semoga saya enggak salah ya. Dari hasil perenungan dan tadabbur ayat Quran, satu ayat nih yang Allah beritahukan bahwa rupanya puncak segala amal muaranya satu, ketakwaan diri, ketakwaan jiwa kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Yang diterima hanya amalannya kaum muttaqin. Quran suratul Maidah ayat ke-27. Nah, nanti insya Allah kalau kita pengen jadi kaum muttaqin, kita kudu belajar dari Al-Quran. Apa sih penjelasan Allah? Kan yang kalau kita ngaji Quran nih jamaah sekalian, kalau kita tadabburkan Al-Quran jamaah sekalian, ini istimewanya apa sih? Allah beritahukan tadi dalam Quran surah Ar-Rahman, bahwa Allah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang tak pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang, Rahmanud dunya wal akhirah. Nanti pun dalam Quran surah An-Naba Allah beritahukan bahwa nanti tidak ada satu orang pun yang boleh berbicara tanpa izin Ar-Rahman. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Nah, sekarang kita berbahagia ketika kita duduk di hadapan Al-Quran, duduk di hadapan mushaf, duduk di hadapan kalamullah. Kita ini sedang diajar oleh Allah Jalla Jalaluh. Diajar oleh siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kenapa sih pagi hari ini pembukaan lebih rame dari biasanya? Biasa begitu ya, pembukaan penutupan lebih rame. Kenapa? Diberitahukan kemarin infonya, ada 2 guru mulia kita yang bakal datang ngasih tausiah. Pertama Buya Kiai Sofwan Nidhami, yang kedua Habibana Hanif bin Abdurrahman Latas. Oh, senang kita. Ini kalau hadir di majelis yang ada beliau-beliau. Lalu ketika kita, mungkin banyak yang gak sadar atau lupa, ketika sedang mengambil mushaf, niat membaca, merenungkan, menghayati Al-Quran, Allah Jalla Jalaluh beritahukan kepada saya dan Anda semua. Apa pemberitahuannya? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman. Oi, kaum muslimin. Oi, jamaah bubur subuh. Hei, warga Gandaria. Hei, pendengar radio Rasil. Hai pemirsa Rasil TV. Ar-Rahman, ada Allah yang Maha Rahman. Ngapain? Datang di sini di hadapanmu. Ngapain? Allamal Qur'an, mengajarkan kamu Al-Quran. Bangga gak kalau gurunya Allah? Seneng gak kalau gurunya Ar-Rahman? Punya guru seperti Buya Sofwan Nidhami aja, ya kita girang. Punya guru Buya Ghazali, kita seneng. Kita punya guru Kiai Alwi Rashid, kita bangga. Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Allah yang Maha Rahman mengajarkan kita Al-Quran. Girang gak kira-kira? Girang kagak? Setengah-setengah girangnya. Girang kagak? Seneng apa kagak? Seneng banget apa seneng aja? Alhamdulillah. Dah, insya Allah ini bocoran ini. Tiap Sabtu ke depan, insya Allah kita akan tunaikan tema 14 surah dalam Al-Quran. Ada 14 surah dalam Al-Quran yang Allah ajarkan saya dan Anda semua mengenal ciri kaum muttaqin. Ciri kaum
muttaqin. Supaya apa? Supaya kita belajar jadi kaum muttaqin. Alhamdulillah. Nah, pagi hari ini kita akan dengarkan ringkasan-ringkasan ini semua nih. Kajian-kajian Al-Quran dari beberapa guru kita. Namun sebelumnya saya pengen minta sambutan dulu nih, sambutan. Yang pertama dari Ketua DKM Masjid Nurul Yakin. Ini orang yang paling ganteng di sini, ya, paling putih, ya kan ya. Bernama Bapak Haji Nur Khalik. Apa? SEMMBB. Ya kan ya. Beliau akan sambutan sebentar, ya. Sambutan 2-3 menit sebelum kita dengarkan tausiah gurunda-gurunda kita minta Bapak Haji Nur Khalik, Bapak Ustadz Haji Nur Khalik menyampaikan sambutannya. Alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya doain Buya ya. Biar doain. Alhamdulillahi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati guru kita Abu Ya Kiai Haji Ghazali Musannif, yang sama-sama kita hormati Abu Ya Kiai Haji Sofan Nizami, yang kami hormati para habaib, yang kami hormati para kiai, yang kami hormati para ustadz, hadirin dan hadirat sekalian yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, Masjid Nurul Yakin, dalam rangka pembukaan majelis bubur subuh. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Seraya bermohon semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena ini masih momennya momen Syawal, ya. Jadi kami dari DKM sekali lagi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin sekalian, memang pagi ini kita mulai lagi pembukaan majelis bubur subuh, ya, yang kita liburkan beberapa pekan yang lalu. Namun untuk beberapa kajian kita sudah mulai di minggu ini, karena memang dalam sepekan itu di sini full kajian, ya, dari Senin sampai dengan Minggu. Jadi untuk bubur subuh memang kita baru buka pada pagi hari ini, ya. Namun beberapa kajian kita sudah mulai. Yang kedua, sekedar update bagi Bapak Ibu jamaah sekalian untuk renovasi mimbar, ya. Semalam itu kami sudah upload ke grup untuk gambar versi AutoCAD-nya. Jadi ada 2 warna. Ada warna marmer yang warna hijau dan marmer yang warna putih. Nanti minta tolong jamaah dikomentari saja mana yang dipilih, apakah yang warna hijau atau warna putih. Nah, setelah itu mungkin 1-2 hari ini kita bisa eksekusi, ya. Jadi karena barangnya sudah ada, mungkin kita bisa bayar dan kita bisa pasang itu. Yang terakhir kami mohon maaf apabila dalam penerimaan kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Koordinator. Ya, karena ramai di negeri kita ini koordinator, ya. Covid, koordinator apa semua. Ya, dari Majelis Tadabbur Quran Bubur Subuh, Kakanda Haji Mukhlis Rahmani SE. Ya, ini beliau termasuk garda depan di Majelis Bubur Subuh dan juga Masjid Nurul Yakin. Dan sekedar pemberitahuan,
beliau masih jomblo, ya gitu. Ngasih tahu doang aja gitu ya. Ya. 2-3 menit, ya. 2-3 menit dipersilahkan pada beliau. Kakanda Mukhlis Rahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Buya Kiai Haji Ghazali Musonib sebagai orang tua kami, guru kami, kita doakan bersama semoga beliau diberikan kesehatan prima, panjang umur, ilmu dan pengalamannya diberikan kepada kita menjadi keberkahan untuk kita kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Kiai Haji Sofwan Nizomi. Alhamdulillah saya begitu senang karena ketemu beliau di rumah Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah next berikutnya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Karena pada saat itu hadir beberapa ulama, beberapa kiai untuk mendoakan dalam rangka ulang tahunnya tanggal 7 Mei. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Mukhlis Raisan dari Cepete. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru, para habaib, para jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita panjatkan doa dan syukur sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga kita dapat melangkah kaki kita, mengayunkan tangan kita, menggerakkan badan kita sehingga kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Nurul Yakin. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya mau kasih pantun dulu sedikit nih supaya agak sedikit segar. Jalan-jalan ke Surabaya, mampir sebentar ke kota Kediri. Hati ini begitu senang karena di dalam masjid ini banyak para kiai. Alhamdulillah. Saya masih dipercaya menjadi koordinator pengajian bubur subuh. Agak sedikit sejarah singkatlah, sekilas info berdirinya bubur subuh. Pada saat itu 5 tahun yang lalu, biasa setiap pagi kita berjalan dengan Ustaz Fawaz, Pak Kiai Ghazali, kita jalan-jalan ke kampung-kampung, jalan MHT. Maka ketemulah ide yang cemerlang, yaitu kita membuat satu kajian. Setelah kajian kita sarapan bareng dengan memanggil tukang bubur, tukang lontong sayur. Maka dari situlah ide cemerlang itu kita namakan bubur subuh. Walaupun namanya ini cukup sederhana, terus tradisional, mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan orang-orang yang profesional, bubur subuh ini menjadi besar manfaatnya untuk jamaah Masjid Nurul Yakin pada khususnya dan umumnya pada jamaah yang lain. Mungkin kita berdoa mudah-mudahan bubur subuh ini menjadi besar manfaatnya untuk kehidupan kita, keberkahan kita. Memang terus terang bubur subuh selama 5 tahun masih menjalankan kotak-kotak yang sederhana. Ya, kita mengharapkan mungkin di pagi hari ini, di hari yang penuh berkah dan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada terketuk hati para donatur untuk memberikan sumbangan tetap untuk kegiatan bubur subuh setiap satu. Bubur subuh itu singkatan dari tadabbur Al-Qur'an dan bedah ilmu dan tadabbur Al-Qur'an selepas subuh. Mungkin itu saja sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi besar manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi tadi sudah sedikit diceritakan ya, asal muasal bubur subuh. Saya ingin minta satu sambutan lagi dari Kakanda, yang mana kakanda saya ini yang sejak dulu istiqomah mendidik, mengajarkan kita di Masjid Nurul Yakin. Ya, Kakanda Ustadz Ahmad Saleh Marwani berkenan berikan sambutan atas nama pribadi, kemudian atas nama guru pengajar di Masjid Nurul Yakin, dan atas nama pengurus dari Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah ada Kiai Muhyiddin Ishaq sudah sampai, Kiai Busyairi Nafis, ya alhamdulillah. Kepada Kakanda Ahmad Saleh Marwani, pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus Al-Mukarram Pamanda Bapak Kiai Haji Ghazali Musannib, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sofwan Nizami, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhlis Raisin, Rais Syuriah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, Bapak Kiai Haji, para kiai, para alim, para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu jamaah majelis bubur subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara, mewakili permohonan sambutan Akhina Fillah Ustaz Haji Fauzan Azim, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kita masih dalam suasana Idul Fitri, bahwa kita ini dianjurkan untuk mengucapkan kalimatut tahniah atas setiap orang yang telah sukses melaksanakan satu tugas yang berat. Dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin itu ada satu penjelasan bahwa kita dianjurkan mengucapkan kalimat itu, yaitu kalimat minal aidin al-faizin. Meskipun ini dikritik oleh kelompok sebelah, itu enggak ada aturannya dari Nabi, tapi kita tetap melaksanakan itu karena memang ini dianjurkan oleh para ulama. Yang kedua, selaku pribadi yang sering berinteraksi dengan bapak-bapak, pada jamaah yang mengikuti kegiatan bukan hanya di bubur subuh, juga kajian di malam Kamis ataupun malam Sabtu, yang belum sempat bertemu dengan saya, belum sempat dengan bapak-bapak, pada kesempatan ini mengucapkan mohon maaf lahir batin, karena biar bagaimanapun kita ini manusia yang tempatnya khilaf, salah dan dosa pasti dan sudah pasti, baik sengaja maupun tidak, melakukan ucapan-ucapan, perilaku, tindakan yang kurang berkenan dan itu menyinggung serta menyakiti perasaan kita. Oleh karenanya, untuk menyempurnakan kedekatan kita, sisi derajat kita di sisi Allah, maka kita harus melaksanakan saling maaf memaafkan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Baik,
sambil nanti menunggu Habibana Hanif, tentunya ada tausiah yang kedua dari beliau sebagai penutup. Kita minta yang pertama kepada gurunda kita, buya kita yang alhamdulillah udah sehat kembali nih, ya. Dulu sakit, dengar lama ini sakit ya. Sekarang udah seger, saya pun tadi kaget. Nggak nyangka kumisnya cakep banget. Itu siapa tadi? Kumisnya cakep banget, Kiai. Ya, ciri khasnya. Baik, kita minta beliau kepada Kiai Haji Muhammad Sofwan Nizami. Ini bisa jadi juga dari Pondok Pinang, keluarga besar juga Kiai. Cuma kita belum hafal silsilahnya nih. Dari Cipete udah nih, Kiai Muhammad nih dari Haji siapa? Guru Samun ya, Cipete. Samun. Ya, dari Cipete. Nah, sekarang kita minta pada Kiai Sofwan Nizami untuk berikan tausiah pertama sebelum sambutan dari Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, sambutan dari yang lain-lain. Kepada beliau, alaihi falyatafaddal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, muqaddiril aqdar, musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa ma zala qailan fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallah wa ballaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jal awwala hadzal yaumi salahan wa awsatahu najahan wa akhirahu falahan ya arhamar rahimin. Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa fi riwayatin fi bukurihim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus tentunya ashabul fadilah, guru-guru kita, orang-orang tua kita yang sangat kita cintai dan kita muliakan. Wa akhussuhu bi dzikrihi sahibil fadilah Abuya Kiai Haji Ghazali Musannib beserta putra beliau Kiai Haji Fauzan Fawaz, guru kita Kiai Haji Mukhlis Raisin. Di majlis ini ya, kalau ada tafsir Jalalain ya, ada juga mukhlisain ya, ada dua mukhlis, yang satu mutazawid, yang satu ghairu mutazawid walam yatazawwad. Dan tentunya guru-guru kita yang sudah hadir di majlis yang sangat mulia ini. Untuk para habaib, saya tidak menyebut satu persatu saja, cuma saya ingin mengutip ucapan Imam Syafi'i. Ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalah kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya tidak menyebut beliau-beliau para habib yang sudah hadir tengah-tengah kita, wabil khusus nanti Habib Hamid yang akan memberikan ceramah pada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya tempo hari agak bermasalah juga dengan aparat kepolisian, Mbak. Tapi tidak ada yang saya inginkan kecuali bagaimana menenangkan umat. Sebab pandemi COVID-19 itu bukan hanya dampak ekonomi saja, tapi dampak degradasi akidah, Pak. Dampak degradasi akidah, penurun akidah, orang kehilangan pegangan saking takutnya dengan pandemi COVID-19 ya. Sampai bini ngelockdown lakinya tuh, bang COVID bang, jaga jarak bang, kan sial dangkalan itu. Sampai sebegitu takutnya orang terhadap COVID-19. Yang saya sampaikan di majlis Masjid Raya Bintaro Jaya itu sebenarnya merujuk pada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi.
Ya, sampai saya dituduh menyebarkan ajaran sesat. Saya sebut saja orang yang namanya Rudi Kambri itu bisa saya tuntut balik karena dikatakan saya menyebarkan ajaran sesat. Padahal yang saya sampaikan tuh wirid Rasulullah dalam kitab Al-Adhkar yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dan itu menjadi rujukan kita orang-orang Nahdlatul Ulama tuh. Nahdlatul Ulama rujukan wiridnya kitab Al-Adhkar, nggak ada lagi Imam Nawawi. Yang saya sampaikan tuh wirid Nabi ya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim salasa marrat fi subuh wa salasa marrat fil maghrib, 3 kali. 3 kali subuh dan 3 kali maghrib, itu wirid Nabi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Tambahin lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul. Mana kesesatannya? Ini wirid Rasulullah, kata Nabi, siapa orang yang berucap 3 kali kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Jagaan kita tuh hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil. 3 kali subuh, baca 3 kali subuh dan 3 kali maghrib, kata Nabi, kafahullahu min hini yusbihu. Kalau dia baca subuh, kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya, jagaan dari subuh sampai sore itu tuh. Nanti kalau dia ucapnya maghrib, kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiha, jagaan dari maghrib sampai subuh, itulah gitu ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil. Saya sampaikan tuh dalam rangka majlis taklim tafsir Yasin Syekh Hamamizadah ketika pada ayat alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Itu cuma berkembang pembahasannya sampai pada pembahasan itu. Sempat berurusan juga dengan polisi, tapi saya klarifikasi, silakan putar ulang rekamannya, mana saya ada menghinakan kepala negara dan lain sebagainya. Ini saya sampaikan supaya umat tidak kehilangan pegangan, Pak. Bahaya kalau dampak ekonominya bisa kita recovery-nya, tapi dampak akidah prosesnya lama. Orang kehilangan pegangan, takut. Ini kan 2 tahun berjemur ya, betul nggak? 2 tahun tinggal goreng doang sebenarnya, kayak opak merengginang berjemur pagi. Sampai mohon maaf, kalau ada orang mati tidak lagi nyebut innalillahi, covid ya, covid ya, covid, ambulan lewat covid, padahal dibuka gedebong pisang doang isinya, bohong-bohongin. Ya, makanya saya kasih ini, bapak-bapak, ibu kan wiridkan ini, kita berpegang kepada Allah Subhanahu. Saya ceritakan satu persatu, semua orang pun ada rasa takutnya, tapi jangan sampai rasa takut kita tidak menghadirkan kebesaran Allah, karena hakikatnya juga ini ujian dari Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka saya agak sentili, kita nih agama harus hadir, ulama harus tampil di tengah pandemi COVID-19, hadirnya dengan bahasa agama. Maka tauhid perlu dihadirkan. Ya, salah seorang ulama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Minhajul Qasidin ada memberikan ta'rif, definisi tentang tauhid. Kata beliau, wa kanat tauhidu isyaratan ila antara annal umura kullaha minallahi ta'ala. Kata beliau, wa kanat tauhidu, dan bahasanya bertauhid la ilaha illallah, isyaratan, satu isyarat, ila antara, untuk engkau lihat, annal umura, sesungguhnya perkara-perkara, kullaha minallah, semua datangnya dari Allah, semua, annal umura kullaha minallah. Ru'yatan taqta'ul iltifat ilal asbabi wal wasaid, satu pandangan yang akan menghentikan kita untuk tidak lagi menoleh-noleh, menengok-nengok ilal asbab, kepada sabab-sabab, wal wasaid, dan lantaran-lantaran. Jadi kemarin itu sudah kita bilang innalillahi annal umura kullaha minallah, semua perkara itu datangnya dari Allah. Ru'yatan, satu pandangan, taqta'ul iltifat, untuk tidak lagi kita menoleh-noleh ilal asbab, kepada sabab-sabab, wal wasaid, lantaran-lantaran.
Kalau sudah kita tidak lagi ngomongin sabab dan lantaran, nanti fayusmirur ridha wat tawakkul, dan akan membuahkan keredoan dan tawakal terhadap takdir yang ada. Kemarin tidak nyebut innalillahi Pak, ada covid tidak nyebut innalillahi. Bahkan kalau sudah dijemput pakai ambulan, ya mati dah saudara gua, mati dah. Betul nggak kira-kira rasa takutnya? Sampai medsosnya kan luar biasa, sampai mohon maaf bukan rasa takut, dibikin takut lagi dengan medsosnya. Di TV orang dikuburin, peti digotong-gotong, ambulan mundar-mandir, sampai pemerintah Bekasi harus membebaskan lahan 1 hektar karena korban COVID yang semakin bertambah sekian ribu. Tambah takut nih kalau tidak menghadirkan tauhid, bahaya. Sampai ada orang mati saking takutnya dia lepaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masalah ditakut-takut, ada varian baru tuh, varian Delta, Omikron, ada varian baru lagi yang kecepatan menularnya 600 kali lipat. Tambah takut lagi, hilang lagi tuh untuk menghadirkan kebesaran Allah. Apa variannya? S611. S611 Blok M Bak Bulus lewat Pondok Pinang. S610 Blok M Cinere. Ya, S74 Blok M Rempoa, S72 Blok M lewat Radio Dalem, S79 lewat Fatmawati, betul? S69 Blok M Ciledug, S75 Blok M Pasar Minggu. Jangan nyebut gua kenek, gua tabok lo. Udah mau nyebut kenek gua tabok lo, apaan kenek? Lu ngapalin aja buat bahan ceramah. Kuantas 509, Kuantas Bima 509 trayek mana? Ciputat, copetnya tuh. Dia tahu Kuantas Bima 50 Ciputat Kampung Rambutan, copetnya tuh jangan-jangan. Kopaja P20 Senen Lebak Bulus, dia pindah nyopet ke Kopaja. Dia tahu Kopaja P20 Senen Lebak Bulus, Kuantas Bima 5 Ciputat Kampung Rambutan. Ini mohon maaf, agama harus hadir, ulama harus hadir. Kita tidak hadir, bahasanya kan prokes semuanya. Prokes, pakai masker, cuci tangan, apa lagi? Hindari kerumunan. Iya, saya bilang saya tidak menentang prokes. Prokesnya kita jalani, tapi jangan lupa menghadir. Maka tidak ada mengajak umat kepada pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan majelis-majelis zikir. Yang ada prokes berapa tuh? Ada 3 tuh, pakai masker, cuci tangan, apalagi hindari kerumunan, jaga sampai salamannya saja nggak salaman sunnah. Salamannya gimana, Pak? Ceger ronde pertama. Musafahah begini nih. Musafahah kata Nabi, idzal taqal muslimani fayatasafahani nazalat alaihi mi'atu rahmah. Yang 100 rahmah karena sebab musafahah kita tidak lakukan, maka lama melandainya salaman lagi. Nah, ini musafahah begini, nanti habis musafah cuci tangan, prokesnya jalan, sunnahnya jalan, salaman lagi. Salaman mulu, amplopnya mana? Ya, saya ceritakan semua orang ada, Habib. Semua orang ada rasa takut, saya urut satu-satu ya. Ibunda Nabi Musa alaihi salam itu dicekam rasa takut juga ketika Fir'aun melalui buzzer-buzzernya membisikkan, yang akan mengancam kekuasaanmu adalah bayi laki-laki yang terlahir dari kalangan Bani Israel. Itu sampai ke kuping ibunda Nabi Musa alaihi salam, wa id anjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna wa fi ayatin ukhra yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Sampai ini terdengar kepada ibunda Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa dikoyorin, tahu dikoyorin? Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala la takhafi wala tahzani ya inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kalau bukan karena tauhid, ibunda Nabi Musa enggak bakal berani. Tapi wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Kalau engkau takut, hanyutkan saja di sungai. Bayangkan Nabi Musa dalam keadaan orok dihanyutkan di sungai Nil, Pak.
Sungai Nil udah deras, lebar, banyak buayanya lagi. Kira-kira kalau bapak-bapak dikanyutin dimakan buaya nggak kira-kira? Dimakan buaya nggak? Ya kagak, masa buaya makan buaya? Enggak. Dikanyutin karena wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Ya. Wala takhafi wala tahzani karena inna radduhu ilaiki, sungguhnya kami akan mengembalikan Musa, janji dari Allah. Allah akan mengembalikan Musa wa ja'iluhu minal, bahkan dijadikan jadi rasul-rasul Allah. Itu kalau bukan karena tauhid nggak berani mengoyorkan, Pak. Maka pentingnya tauhid dalam hidup itu loh. Maka Covid pandemi 19 itu bukan hanya dampak ekonomi tapi degradasi akidah umat ini, Masya Allah. Makanya kemarin kan salawat tibil qurub masyhur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Kucek-kucek mata. Wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masyhur tuh ya, kita hidupkan untuk rasa takut agar hilang dengan salawat. Karena apa? Salawat itu menyebabkan turunnya rahmat. Man shalla alayya sallallahu alaihi biha asran. Kalau orang bersalawat satu salat, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran, Allah cucurkan 10 kali cucuran rahmat. Salawat. Makanya biar rahmatnya turun, nanti wabah virusnya jingkir. Makanya masyhur kita ramaikan supaya umat ini keluar dari rasa takut. Tuh yang pertama, ibunda Nabi Musa aja dicekam merasa takut, maka kata fala takhafi wala tahzani, jangan kau takut, jangan kau sedih, hanyutin aja, fa'alqihi fil yam. Itu kalau bukan karena keyakinan akan tauhid kepada Allah, nggak mungkin berani menghanyutkan bayi masih merah, Pak. Ya, Sungai Nil buayanya gede-gede, segede-gede gini nih, bahkan zaman Nabi Musa kayak apa tuh gedenya ya. Dianyutin, kami janji inna radduhu ilaiki, sungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia tergolong para rasul. Dihanyutkan tuh satu tuh. Jadi rasa takut itu wajar, sangat manusia terjadi, tapi jangan lupa hadirkan kebesaran Allah. Tuh yang pertama. Yang kedua, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, Sayyidatu Hajar, ditempatkan di tempat yang sekarang namanya Mekah. Jangan lihat Mekah sekarang. Mekah sekarang udah rame, ada KFC, McD, Starbucks, betul kan? Tuh zaman Rasulullah udah rame Mekah, banyak pasar. Bayangkan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana menggambarkan Mekah pada zaman Nabi Ibrahim? Digambarkan wa ya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Jadi Mekah pada zaman Nabi Ibrahim jangankan manusia, puunan aja enggak ada. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Yang namanya sekarang Mekah. Mana yang belum pernah ke Mekah, angkat tangan. Angkat tangan, Pak. Biar didoain malaikat Jibril, jangan malu-malu, enggak apa-apa, angkat tangan. Yang belum, biar doain malaikat biar bisa pergi ke Mekah, angkat tangan. Angkat tangan. Semua jujur aja, jujur, subuh berkah nih, angkat tangan biar malaikat Jibril doain, angkat tangan. Innalillahi, banyak amat. Ini yang mau berangkatin lu siapa ini, angkat tangan? Pengen ke Mekah? Pengen ke Mekah? Berhenti mancing. Lah mancing mulu, kapan ke Mekah? Ibu-ibu ya, mau ke Mekah ibu-ibu? Mau? Gampang, kalau belanja sayuran pagi itu ada kembaliannya 300.000, celengin. Amin, amin, boro-boro. Besok lagi belanja ada kembalian 450.000, celengin. Amin. Besok lagi ada kembalian 650.000, celengin. Besoknya ada kembalian 950.000, celengin. Amin. Jangan bilang boro-boro. Sekarang gue nanya, laki lu ngasih belanja sayuran bro duit. Kembaliannya hebat amat, 750.000. Atau ibu mau ngerendemin pakaian laki tuh. Celananya kan kalau mau ngerendemin rogoh-rogoh ya. Lagi ngerogoh-rogoh ada duit 3.500.000 tuh. Amin.
Besok lagi mau ngeremin goro-goro lagi, ada duit 5 juta, kayaknya nggak ada potongan ini. Nggak ada potongannya, di kantongnya ketinggalan 5 juta buat direndam tuh. Subhanallah. Sebagai seorang perempuan nanya juga tuh. Bayangkan biwadin ghairi di zar'in, pada satu lembah yang tidak ada pohonan apalagi manusia. Masih nanya, amaraka rabbuka ya Ibrahim. Amaraka rabbuk, apakah Tuhanmu yang menyuruh engkau hai Ibrahim? Qala na'am, benar ini urusan Allah. Faqalat idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau ini urusan Allah, idzan lan yudayyi'an Allah, Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan. Ini kalau bukan karena tauhid, janji dari Allah yang akan tetap memelihara, enggak mungkin ada keberanian Siti Hajar untuk ditinggal dengan Nabi Ibrahim dalam keadaan mengandung Nabi Ismail. Maka lahirlah innas safa wal marwata min sya'air, lahirlah sumur Zamzam. Ini penting tauhid untuk mengeluarkan kita dari rasa takut, cemas dan duka. Maka kemarin mohon maaf, orang tidak dibawa untuk berzikir, nggak ada di prokes itu. Kemudian ada tambahan, mari sama-sama kita tawakal dengan banyak berzikir dan nggak ada, semuanya ikhtiar. Bahkan mohon maaf, sababnya ini lebih dominan kepada hakikatnya. Hakikatnya yang lebih dominan ajal, sababnya COVID. Maka kemarin kan kalau mati udah nyebut COVID tuh, COVID ya. Hakikatnya ajal, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam muajjala. Sababnya COVID itu kecil, hakikatnya sudah ajal. Mohon maaf nih, andai kata kematian ukurannya umur, kira-kira yang pantas mati duluan yang mana nih? Andai kata kematian itu berkaitan dengan umur, kira-kira yang pantas mati duluan yang mana nih? Kayaknya yang di depan saya nih. Ya orang tua, engkong sama cucu yang pantas mati duluan yang mana? Engkong sama cucu, engkong kan? Ya, engkong duluan pasti kan. Oh, umur, tapi ada enggak yang cucu mati duluan? Nah, itu wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam. Bawa umat untuk bertauhid menghadapi COVID dengan ikhtiar, prokesnya, tawakal kepada fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Saya lanjutkan, siapa lagi yang mengalami rasa takut? Nabi Ismail itu enggak mungkin mau disembelih oleh ayahnya. Falamma balagha ma'u saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu tidak mungkin ada wasat satajiduni insyaallah, kalau tidak tu'mar. Makanya Syekh Mutawalli Asy'ari katakan bukan ya abatif al ma turid, wahai ayah lakukan saja apa yang menjadi keinginanmu. Kalau dasarnya keinginan ayahnya, Nabi Ismail enggak makan doa disembelih satajiduni insyaallah. Maka ya abatif al ma tu'mar, bukan ya abatif al ma turid, tapi ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah. Bayangkan, ada nggak anak yang mau dipotong? Nggak ada. Kalau maturid kabur duluan tuh. Tapi ya abatil ma tu'mar, wahai ayah lakukan saja apa yang ada diperintah olehmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabar. Ini kalau bukan karena keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mau sembeli ya, wa fadainahu bidzibin, maka diganti dengan sembelihan yang sangat gemuk tuh, luar biasa. Itu rasa takut ada juga, tapi karena tauhid orang jadi berani. Selanjutnya siapa lagi? Ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika bersembunyi dengan Rasul di Gua Sur, di mulut goa itu udah orang-orang Quraisy dengan pedang terhunusnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau mereka nyongok dikit kadang lihat kita, habis dah kita. Dibesan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu al-ma'iyatul ilahiyah dalam tasawuf, kebersamaan dengan Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau berduka cita, sungguhnya Allah ada bersama kita. Kalau bukan kalimat itu, sahabat Abu Bakar As-Siddiq nggak bakal berani, Pak. Tuh, sudah bercucuran keringatnya saking takutnya, tapi dibesarkan oleh Rasulullah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Saya juga begitu ya, apalagi saya manusia biasa, rasa takut ada. Ya sebetulnya tidak di BAP, tidak disidik, cuma klarifikasi aja. Beliau telepon, Ustaz bisa datang nggak ke Polres Tangerang sana? Bukan Mabes Polri ya, bukan ya? Saya klarifikasi ya, bukan Mabes Polri, bukan. Itu foto-foto saya di borgol nggak apa-apa, madlum nggak apa-apa, dosa saya lagi diangkutin sama yang dolimin ya. Pakai rompi oren di borgol, Ustaz Abdul Somad. Saya bilang kapan ketemu Ustaz Abdul Somad? Di borgol.
Allah, saya bilang saya minta kepada Allah. Maka ketika para ulama, Ustaz gimana? Intaha biadillah, selesai di tangan Allah. Saya klarifikasi, ya, putar ulang rekamannya, mana ada saya mendiskreditkan. Sampai sekarang saya pakai masker. Ini tandanya saya menundung program pemerintah. Tapi yang saya permasalahkan, ini yang dibesar-besarkan, tawakal, pasrah kepada Allah, tidak. Makanya kayak Ghazali, saya yakin masjidnya nggak ditutup kan? Ya terdengar berita, bukan beliau menentang, ya kita ikhtiar, silakan pakai ini. Kan tak salaman mulu Pak, salaman mulu. Nah sunnahnya jalan, nanti habis salaman cuci tangan. Orang betul, gue gegares kagak suruh cuci tangan mulu gitu. Kalau gegares terus cuci nah habis nanti salaman musafahah biar turun rahmat, habis salaman kita prokes cuci tangan. Saya pakai ini juga. Maka ada seorang bini, seorang suami kaget 2 tahun bininya pakai masker, buka udah kumisan sama jenggotan bininya. Iya 2 tahun pakai masker, dibuka aja bininya udah jenggotan sama kumisan karena pakai. Saya bilang ini kita pakai. Maka maulid pertama kali ya selepas. Sekarang PPKM level berapa ini? Hah? Udah bilang lu kagak level sama gua gitu. Lu kagak level sama gua, udah ya, udah selesai insyaallah. Makanya mindsetnya di sini ya meskipun tetap ihtiyat, jangan lagi ada di otak dan hati kita COVID. Kalau selama di otak dan hati kita masih ada, itu masih ada. Makanya alhamdulillah nih pada buka masker tersebut ya jaga, boleh silakan kita pakai masker. Tapi rasa takut kita jangan sampai membunuh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya ajak waktu mari kita berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penyebabnya 2 kalau surah Al-Anfal ya. Ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sampai karena surah Al-Anfal ayat 33 ini Umar Ibnul Khattab mengistimbatkan laqad kana fil ardi amanani. Sungguh di muka bumi ini ada 2 hal yang bisa menjamin aman kita dari balapnya Allah. Ya, rufi'al awal, diangkat yang pertama, wa baqiyasani, dan tetap masih ada yang kedua. Apa rufi'al? Wujudu Rasulillah, keberadaan Rasulullah. Itu ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan tiada Allah akan menimpakan adab selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Kita sebagai umat Rasulullah sudah tidak lagi kita bisa hadirkan secara fisik, tapi ruhus sholawah, ruh bersalawat kita hadirkan untuk tetap menghadirkan sosok kemuliaan Rasul biar Allah tidak timpakan adab. Karena ayatnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, maka kita gantikan sosoknya dengan ruhus salawah. Maka kemudian alhamdulillah masyhur salawat tibbil qulub. Yang kedua wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa baqiyasani, kata Umar, ada 2 yang tersisa lagi. Wa baqiyasani al istighfar. Ajak umat ini istighfar enggak ya, malah semakin zalim, maka semakin curang, semakin bohong. Ajak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama masih ada istighfar, Allah tidak timpakan adab. Makanya jangan zalim, jangan curang, jangan bohong. Ajak semua istighfar. Enggak ada dalam rangkaian itu, prokesnya semuanya ikhtiar manusia semuanya. Enggak ada ngajak zikir, enggak ada istighfar. Ini menghadirkan agama, tauhid. Ulama harus hadir. Kalau ekonom sudah Pak Rizal Ramli sudah presidential threshold sudah, Repli Harun sudah ya ekonomi sudah Bang Isanuddin. Agama mesti hadir nih. Apa dengan bahasa agama? Tauhid. Ada andil. Agama harus tampil, ulama harus tampil dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Saya nggak mungkin akan bicara ekonomi, nggak tahu saya bicara ekonomi. Bicara politik juga tahu, cuma nggak sehebatnya yang lain-lain, Pak Repli Harun dan segala macam ya. Tapi agama dengan hadirkan tauhid, ajak umat untuk istighfar, banyak-banyak istighfar supaya nanti adabnya tidak Allah timpakan. Saya tutup dia dengan sebuah hadis yang dinukilkan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Bustanul Arifin, tuh hamis dari kitab Tanbihul Ghafilin. Tengahnya Tanbihul Ghafilin, sampingnya Bustanul Arifin. Ada dikutip hadis ini. Ya, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha ma'sumuna minal bala. Kata Nabi, kullu baldatin yakunu fiha arba'atun. Dalam satu negeri, tiap-tiap negeri di mana ada 4 faktor dalam negeri itu,
fa ahluha ma'sumuna minal bala, maka penghuni negeri itu akan terpelihara dari bala. 4 kata Nabi yang bisa menjaga kita dari balanya Allah. Pertama, imamun adilun la yadlimuhum syai'an. Kalau dalam sebuah negeri itu ada seorang pemimpin yang adil, la yadlimuhum syai'an, yang tidak menzalimi rakyatnya sedikit pun. Rakyatnya saja jangan, apalagi ulamanya. La yadlimu, imamun adilun la yadlimuhum syai'an. Yang kedua, alimun ala sabilil huda. Ada seorang yang berilmu yang masih ada di jalan hidayah. Kenapa? Berarti ada alimun ala ghairi sabilil huda, berarti ada orang alim yang tidak berjalan di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempo hari saya sampaikan sampai ya mohon maaf sering jadi maf'ul bih saya. Saya katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Karena ayat ini saya pernah dihujat di Pondok Labu itu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Saya dikritik, Ustadz emang sebelah sono doang pada benar. Saya bilang sebelah sini lebih banyak benernya, di sini ada benernya cuma nggak banyak. Saya kasih analogi, air putih bersih Pak, itu bisa jadi keruh. Ya kalau kita teteskan kopi dikit aja keruh tuh. Maka orang benar jadi kagak benar lebih cepat prosesnya. Ini yang kotor nih bisa jadi bersih, bisa, tapi prosesnya lama. Kepercayaan masyarakat sudah runtuh. Ya kalau kopi dibikin jernih bisa lagi, tapi prosesnya lama. Orang Pamjaya itu pastinya. Maka kenapa pentingnya wakunu ma'as-shadiqin, supaya iman dan takwa kita tidak rusak. Maka bersamalah dengan orang-orang yang benar. Terbukti omongan saya, ternyata orang tadinya benar jadi kagak benar sekarang. Ikut-ikutan dagang vaksin juga Pak, ikut-ikutan dagang vaksin juga. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, penting wa kunu ma'as. Mudah-mudahan ini ma'as-shadiqin supaya iman dan takwa kita bisa terpelihara. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahim, ini bisa saya sampaikan ya. Oh terakhir ya, saya pun ada rasa takut waktu saya nyebrang dari Banyuwangi mau ke Bali, ke Tapang, Gilimanuk. Rencana nyebrang jam 8 malam tertunda sampai jam 3 pagi Pak. Karena ASDP mengumumkan tidak boleh ada penyeberangan karena ketinggian ombak yang membahayakan. Akhirnya ditunda sampai jam 3 malam. Akhirnya jam 3 malam diizinkan oleh ASDP untuk menyeberang Selat Bali. Innalillah Pak, di tengah laut Selat Bali angin datang lagi Pak. Ombak naik tuh kok kapal 4 meter keluar, semua orang teriak Allahu Akbar, Allah, saking takutnya tuh manggil siapa? Ini penting nih, di tengah rasa takut kita panggil Allah. Ya Muhaiminu ya salam salibna wal muslimin, ya Muhaiminu ya salam salibna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'min. Kan gitu ya, orang-orang ngaji di kampung tuh bijak. Semua orang teriak Allahu Akbar, Allah. Ini mohon maaf saya orang di samping saya, mohon maaf nih ya, itu orang perempuan pakai BH doang, celana pendek Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat, kok usah tahu yang duduknya di samping gua, makanya gua kagak mau pindah duduk situ. Allahu Akbar. Sampai saya nanya, Mbak ini hebat Mbak, panggil saya Allahu Akbar. Kenapa? Takut Pak usia. Ya kalau takut lu dandanan lu jangan gitu, kagak semenggah dandanan lu. Iya, itu samping saya Allahu Akbar, dia panggil juga Allah meskipun dandanannya kagak. Ini orang masih ada tauhidnya namanya nih, masih ada tahu meskipun dandanannya kagak. Duduk di samping saya, makanya saya kagak mau pindah duduk situ. Bini gua kagak ngikut, kalau bini gua getok ke centong nasi, abang apa duduk di situ sih? Allahu Akbar. Ini hebat, ternyata yang dipanggil siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa. Andai kata nanti dia datang lagi dengan varian yang macam-macam, terakhir S610 ya, Blok M mana? Blok M Cinero, Kontas Bima 509 mana? Ciputat Kampung Rampun, dia copetnya tahu jadi. Sampai Kopaja P20 tadi Bakbulu Senen Jaminah nyopet Kopaja tuh. Andai kata datang lagi jangan melepaskan tahu. Itu zikirnya hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 3 kali, salasa marrat fi subh, salasa marrat fil maghrib, tambahin bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berpulang ke rahmatullah karena sabab Covid dihitung di sisi Allah menjadi para syuhada di sisi Allah. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah subhanahu madfa'annal bala wal baba wal fakhsha wal munkar was-su' wal mukhtalita wasyadaida wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada Indonesia khassah wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah qabbalallahu bal minna ya karim wal afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, ahlan wa sahlan binasli Taha wal Batuli Habibana Hanif ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilih, Habibana Hanif bin Abdurrahman al-Attas, hafizahullahu amin wa ra'ahu amin tamam riayah amin Allahumma amin. Insyaallah panjang umur, taatillah wa taat Rasul dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan Habibana Agus Abu Bakar Arsal Habsyi, ahlan wa sahlan Habibana Uthman bin Abdurrahman bin Saleh Al-Habsyi, semua hadir berkah majlis ini, amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum Habibana Hanif menyampaikan tausiahnya, tausiah pamungkasnya, tadi sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh guru kita Buya Kiai Haji Sofwan Nizami. Masya Allah Buya, ini alhamdulillah sekedar info tahadusan binikmah Buya, semenjak awal pandemi hingga Buya duduk di sini bersama Habibana Hanif dan hadirin sekalian, satu-satunya masjid kalau boleh kita sebutkan di Kebayoran Baru atau di Jakarta Selatan yang sangat taat protap ketuhanan. Ya, dari mulai ada aturan ini masjid karpet enggak dilipat, pintu enggak boleh dikunci, jamaah enggak boleh libur, kajian subuh setiap hari, kajian zuhur setiap hari, kajian malam-malamnya ba'da maghrib dan isya tidak pernah berhenti, ratibul haddad dibaca tiap malam, ratibul atas dibaca setiap malam. Alhamdulillah warga di sini khususnya tahadus binikmah jamaah Nurul Yakin yang sholat subuh tanpa jaga jarak, sholat maghrib tanpa jaga jarak, tidak ada satupun yang terkena wabah Covid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu tadi kajian beliau itu tauhid intinya. Apalagi kita kajian di sini kan mengajak orang mentadaburkan Al-Quran. Al-Quran adalah syifa lima fis sudur. Al-Quran adalah basair. Al-Quran adalah penyembuh. Al-Quran adalah penerang, pelapang dada. Kalau lapang dada, insya Allah hidupnya sehat, zahir dan batin. Allahumma amin. Begitu Habibana. Ya. Dan di sini Habib memang masjid ini dibina oleh kakek kami, Guru Haji Musannif bin Guru Haji Ilyas bin Guru Haji Syahrin bin Guru Samuin bin Jahran. Memang berkah doanya Habibana Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, dan Habib Saleh Tanggul udah kemari juga. Ya, Habib sepuh kita udah di sini. Sampai sekarang sumurnya aja yang dapat doa dari Habib Ali Habsyi, sumurnya berkah dipakai untuk minum orang sampai hari ini tidak ada berubah. Alhamdulillah. Karena memang Jid Haji Musannif ini khadamnya Habib Ali, Habib. Khadamnya Habib Ali Kuitang, dan alhamdulillah kita ditanamkan dari kecil cinta kepada Allah dan Rasulnya berbarengan dengan cinta kepada ahli bait Rasulullah sallallahu wasallam wa baraka alaih. Jamaah hadirin sekalian, waktu berjalan, Habibana Hanif juga sudah ada jadwal acara berikut-berikutnya. Mari kita dengarkan dulu tausiah dari Habibana Hanif. Sebetulnya hari ini ada yang mau datang juga nih, Babeh Aldo. Pernah nggak yang lihat di YouTube namanya Babeh Aldo? Beliau semalam membahas tentang, tapi saya bilang kalau di sini juga mungkin agak rentan ya, tentang konspirasi masalah vaksin. Yang di situ, masya Allah, tabarakallah, menakutkan dan mengerikan. Subhanallah. Ya. Nah tapi beliau juga belum datang. Nggak apa. Sekarang kita dengarkan dulu tausiah inti daripada Habibana ad-da'i ilallah, Al-Mujahid fi sabilih insyaallah, Habibana akhinal mahbub, akhinal karim, Al-Habib Muhammad Hanif
bin Abdurrahman Alatas. Doakan beliau semoga sehat afiat. Ini beliau Masya Allah nih benar-benar pejuang nih. Ya, yang sementara ini mertua beliau, ayah beliau, imam kita, imam besar kita Habibana Muhammad Rizik masih berada dalam satu tempat dakwah lain. Nah, beliaulah ini yang menggantikan keliling kemana-mana. Dan beliau ini mudah-mudahan sedang terapi, semoga Allah anugerahkan sehat afiat. Salah satu yang ikut nerapi dulu nih Pak Ujang nih. Pak Ujang nih yang ngerapiin fisik beliau. Nah, mudah-mudahan Habibana diberikan sehat afiat. Allah berikan ta'yid min indih, nasr min indih, insyaallah taala. Tolong dengarkan dengan saksama, mudah-mudahan dapat kita ambil pesan manfaat buat kita semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Aktsirus salata ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir di sini sahibul bait, sahibul majlis, guru kita bersama al-muhtaram wal mukarram Kiai Haji Ghazali Musannif beserta putra beliau al-Ustaz Syekh Fauzan. Hadir juga bersama kita di sini ada al-Ustaz Kiai Haji Alwi bin Syekhuna Kiai Haji Abdul Rashid bin Abdullah Syafi'i. Hadir juga di sini adalah Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Al-Habib Uthman, semuanya. Para habaib, para asatid, tidak lupa pula Kiai Haji Safwan Nizami yang tadi menyampaikan yang tausiah yang syarat hikmah dan manfaat. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para asatid, para kiai, para sesepuh Allah kasih panjang umur, sehat walafiah, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap keluarga besar kajian bubur subuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama hadir dalam rangka pembukaan, ya Ustaz Fauzan, pembukaan sekaligus halal bihalal. Saudara, kalau kita ke Timur Tengah mungkin kagak bakal ketemu istilah halal bihalal. Kita ke Hadramut nggak ada tuh istilah halal bihalal. Kita ke Mesir nggak ada istilah halal bihalal. Saya belum pernah dengar. Kita ke Mekah, Madinah nggak ada istilah secara spesifik halal bihalal. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab sejarah, sejauh pengetahuan saya, wallahu a'lam, secara spesifik pula saya belum pernah menemukan istilah halal bihalal. Jadi tradisi ini yang secara spesifik dengan nama halal bihalal ini adalah tradisinya umat Islam di Indonesia yang digariskan oleh ulama-ulama pendahulu kita
Meskipun namanya baru, namanya hanya ada di Indonesia, tapi substansinya sudah sangat tepat sesuai dengan ajaran Islam, dengan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita Pak Bu, mungkin selama Ramadan sebulan penuh kita jalankan Ramadan, kebanyakan di antara kita sibuk hanya fokus bertaubat yang berkaitan dosa kita dengan hak Allah. Selama Ramadan tuh kita ngaji, kita istighfar, tahajud, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan di antara kita sibuknya dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Dosa kita sama Allah. Betul atau betul? Padahal taubat kita nggak sempurna kecuali kalau kita minta ampun juga kepada Allah, bertaubat dari dosa-dosa yang berkaitan dengan hukukul ibad. Ulama menyebutkan kalau dosa yang berkaitan dengan hukukullah, seenggak-enggaknya syaratnya 3. Al-igla' minadz-dzunub, harus melepaskan diri dari dosa, tinggalin tuh dosa yang kita lakukan. An-nadamah, nyesel atas dosa yang pernah dilakukan. Makanya kalau ada orang taubat tapi ngebanggain dosanya yang dulu-dulu, nggak benar-benar taubat. Karena innama taubatun nadamah, taubat yang sesungguhnya penyesalan. Penyesalan nggak akan pernah bersatu dengan membanggakan. Orang yang membanggakan berarti nggak menyesal. Orang yang menyesal tidak akan membangga. Kontradiktif antara keduanya. Syarat yang ketiga, selain dia minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan yang merupakan intisari dari Al-Quran dan Sunnah. Apa saudara syarat yang ketiga? Al-azm an la ya'ud, harus benar-benar punya tekad kuat untuk nggak kembali lagi ke dosanya saudara. Ini 3 syarat taubat dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Kalau dosa yang berkaitan dengan hukukul ibad, 3 syarat tadi disyaratkan juga tapi nggak cukup. Ada tambahan syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Raddul madzalim awil istihlal. Kalau dia ngerampas sesuatu, kembaliin. Nyuri sesuatu, balikin kalau mau tobat. Kalau nggak bisa balikin, istihlal, minta halalnya, minta ridhonya, minta maafnya, baru tuh dosa diampunin saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Kalau yang berkaitan dengan dosa lisan kita kepada orang lain, nyakitin orang dan lain sebagainya, harus istihlal. Selain 3 tadi taubatnya istihlal, minta halal saudara. Makanya udah tepat, ada tradisi halal bihalal. Walaupun secara bahasa mungkin nanti ada perdebatan, ada yang ngeritik dan lain sebagainya, kita kesampingkan dulu. Tapi istilah ini untuk hurufnya orang Indonesia sudah bagus. Halal bihalal. Halal yang pertama artinya apa? Kita halalkan dosa orang lain terhadap kita, maafin, sehingga bihalal dibalas juga dengan orang maafin kita. Kita minta maaf dengan dia, dia maafin kita, sehingga yang sini halal, yang sini halal, yang sini ridho, yang sini juga ridho, menjadi halal bihalal. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Kalau begitu tradisi halal bihalal bagus atau tidak? Tradisi halal bihalal mulia atau tidak? Nah, kalau tahu-tahu ada yang bilang tradisi halal bihalal selama nggak campur aduk dengan maksiat ya. Kalau campur aduk dengan maksiat halal bihalal, tapi ngundang dangdut perempuan yang nyanyi, bukan halal bihalal, namanya haram biharam saudara. Nah, tradisi halal bihalal bagus, thayyib. Ini tradisi yang patut kita syukuri dan patut kita lestarikan. Alhamdulillah. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Saya pengen ngelanjutin, tapi ini majelis namanya bubur subuh, ini udah kagak subuh lagi nih. Bubur juga udah cair kalau jam segini. Kira-kira masih semangat apa kagak ini? Lanjut atau tidak? Yakin? Cuman kasihan mukanya udah pada pengen bubur tuh. Oh, kebuli belum matang. Masa belum matang jam segini Ustaz? Yang bener aja Ustaz. Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar semangatnya mana jamaah bubur subuh. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi.
Saya kalau udah mulai takbir biasanya intel mulai deg-degan ini. Udah banyak. Mudah-mudahan gara-gara ngaji ikut dapat kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, itu yang pertama yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kita di majelis ini alhamdulillah bertadabbur Al-Qur'an. Mengambil makna pelajaran hidup, tuntunan hidup yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam kitab sucinya. Nggak akan ada habisnya kalau kita mau bahas, saudara. Di antara yang penting untuk kita perhatikan berkaitan dengan keadaan kita saat ini yang berada di bulan Syawal, ulama mengatakan Ramadan itu ibarat madrasah. Madrasah rabbaniyah li tahdzibil akhlaq, li tahdzibin nafs. Madrasah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensucikan jiwa, memperbaiki diri. Biasanya kalau madrasah sekolah itu lulus ada tandanya. Kita lulus SD dapat ijazah SD. Lulus SMP dapat ijazah SMP. Lulus SMA dapat ijazah SMA dan seterusnya. Tanda lulus itu, tanda dia berarti sudah memenuhi kriteria kelulusan. Nah, Ramadan madrasah rabbaniyah. Apa tanda kelulusan kita di bulan Ramadan kemarin? Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, diwajibkan atas sekalian berpuasa wahai orang-orang yang beriman sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa targetnya? Apa harapannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tolak ukurnya takwa. Ijazahnya kita keluar dari bulan Ramadan bertakwa, saudara. Semakin baik takwanya berarti lolos dia di bulan Ramadan. Insya Allah kemungkinan besar berarti dapat Lailatul Qadar. Berarti Allah ampunin dia di bulan Ramadan. Tapi kalau selesai Ramadan makin parah, hati-hati. Na'udzubillah, jangan-jangan termasuk yang disumpahin malaikat Jibril diaminin sama Nabi. Bagaimana sumpahnya? Wailun liman adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfarlah. Celaka orang yang nututin bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, dia nggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang nyumpahin malaikat Jibril, yang ngaminin Nabi, kira-kira gobul apa kagak tuh? Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai termasuk ini. Kalau kita semakin buruk ketika keluar dari bulan Ramadan. Makanya saudara, dari pemahaman terhadap ayat ini, ulama membuat sebuah ungkapan yang populer, yang diucapkan oleh para asatid, para habaib, para kiai. Bahkan di mimbar-mimbar salat Id disampaikan, laisal Id liman labisal jadid, innamal Id liman ta'atuhu tazid. Kemudian di ungkapan lain, liman ghufirat lahu dzunub. Di ungkapan lain, liman buddilat sayyi'atuhu hasanat. Hakikat hari raya bukan yang pakai pakaian baru. Ya, pakai pakaian baru hukumnya sunnah. Itu bagian daripada syiar. Hakikat dari hari raya bukan yang hanya mudik. Ya, mudik bagian dari sunnah karena menyambung tali silaturahmi dan seterusnya. Tapi bukan itu hakikatnya. Apa hakikat hari raya? Apa hakikat kita masuk ke bulan Syawal? Saudara, liman ta'atuhu tazid, taatnya bertambah, ghufirat lahu dzunub, diampunin dosa, buddilat sayyi'atuhu hasanat, dosanya Allah ganti dengan pahala. Itu hakikat hari raya. Makanya jaddul habaib Laits bani Ghalib, babu Madinatil Ilm, Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Saudara, Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam sebuah riwayat, di hari raya nih lebaran, orang lagi pada masak macam-macam, makan enak. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa alaihi salam wa radhiyallahu anhu, saudara, pada saat itu cuma makan roti. Padahal beliau Amirul Mukminin. Cuma makan roti, saudara.
Sampai orang-orang di sekitarnya heran, wahai Amirul Mukminin, kok cuma makan roti? Ini hari raya, hari Id. Orang-orang di sekitarmu makan luar biasa. Kenapa kamu cuma makan roti? Kenapa kau tidak masak yang hebat sebagaimana orang-orang yang lainnya? Ini hari raya. Beliau bukan nggak mampu, saudara. Beliau sedang pengen memberikan pesan yang dicatat oleh sejarah tentang hakikat dari hari Id. Hakikat kita berlebaran, saudara. Apa kata beliau? Al-yawm 'indi 'id wa ghadan 'indi wal ams 'indi 'id wa ghadan 'indi 'id wa kullu yawmin lam na'sillah fahuwa 'id. Luar biasa, saudara. Kata beliau, ya, hari ini memang hari raya, lebaran nih hari. Bagiku juga nih hari lebaran. Tapi lebaran bagiku bukan hari ini saja. Kemarin juga bagiku hari raya. Besok juga bagiku hari raya. Gak hanya terbatas 1 Syawal, gak hanya terbatas 10 Dzulhijjah. Apa hakikat hari raya? Beliau jelaskan kepada kita, kullu yaumin lam na'sillah fahuwa 'id. Hakikat hari raya, setiap hari kau tidak bermaksiat kepada Allah, hari itu bagimu hari raya. Setiap hari ketaatanmu bertambah, bagimu hari itu hari raya. Setiap hari kau makin dekat kepada Allah, bagimu hari itu adalah hari raya, saudara. Jelas apa kagak? Bukan Masjid Bintaro Raya, bukan. MRJB mana tadi MRJB? Masya Allah, mudah-mudahan berkah terus MRJB insya-Allah. Syiar terus, amin. Ya Rabbal. Jadi kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Jadi tolak ukurnya kita kemarin sukses di bulan Ramadan. Setelah Ramadan makin baik, saudara. Makanya ketika lebaran kita ngomong apa? Minal aidin. Ada yang mengatakan bid'ah itu ngomong minal aidin al faizin. Itu nggak pernah ada dalam sunnah. Bid'ah, jangan ngomong seperti itu, nggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Saudara, lu makanya ngaji bahasa yang benar. Minal aidin faizin itu doa. Khabar al-insya fi suratil khabar. Kelihatannya informasi minal aidin wal faizin, tapi sebenarnya doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita minal aidin wal. Doa yang baik diajarin kagak sama Nabi? Jawab yang kompak, diajarin kagak sama Nabi doa yang baik? Diajarin apa kagak? Kalau diajarin Nabi berarti bid'ah apa kagak? Sempit banget otak ente. Itu doa, jangan ribet-ribet, urusan begitu aja diribetin. Masya Allah, kita banyak ngucapin minal aidin, tapi banyak di antara kita, keluarga kita yang kagak paham artinya. Betul-betul. Cuma ngomong tapi dia kagak paham. Apa artinya minal aidin? A'id dari kata ada ya'udu audah fahuwa a'id. Kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, kembali kepada ketaatan, kembali kepada kebaikan. Kalau sudah a'idin, kalau Allah sudah jadikan kita minal a'idin, termasuk orang-orang kembali, maka insya Allah wal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya siapa yang betul-betul minal a'idin wal faizin, yang lulus di bulan Ramadan, mereka yang setelah Ramadan lebih baik lagi, saudara. Yang sebelum Ramadan sholat jamaahnya masih bolong-bolong. Begitu Ramadan dia perbaiki sholat jamaahnya. Dia sadari betul betapa luar biasanya sholat jamaah. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi, seorang ulama ahli hadis yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin, saudara, dalam kitabnya Ithaf Sadah Al-Muttaqin Bisyarah Ihya Ulumuddin, itu meriwayatkan satu riwayat. Ini riwayat kalau kita pegang buat hidup kita, jadikan motivasi, ente banjir pahala. Bagaimana katanya di situ? Man shallas salawatul khams fil jamaah faqad mala'a barran wa bahran ibadatan. Orang sholat 5 waktu berjamaah seakan-akan dia telah memenuhi lautan dan daratan dengan pahala, saking banyaknya, saudara. Nggak main-main. Makanya ulama-ulama dulu nyesel ketinggalan jamaah. Salafun saleh ketinggalan jamaah, nyeselnya luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah ketinggalan sholat jamaah, saudara, gara-gara berkebun.
Di kebun korma beliau kagak denger, saat itu belum ada pengeras suara. Nggak kedengeran, itu sudah azan asar. Qomat juga nggak kedengeran. Begitu beliau tahu, udah selesai jamaah pertama. Ini bukan bicara ketinggalan jamaah secara total, enggak. Ketinggalan jamaah pertama. Begitu tahu, nyesel luar biasa saudara. Nangis beliau. Sampai-sampai beliau katakan apa? Ini ketinggalan jamaah gara-gara kebun korma. Mulai saat ini, kebun korma ini saya infakkan untuk umat Islam sebagai tebusan ketinggalan satu sholat jamaah, saudara. Kenapa sampai begitu? Karena tahu kadar kerugiannya itu berapa besar, tahu. Ada orang ulama, seorang saleh, anaknya meninggal. Ribuan orang datang takziah. Begitu datang ribuan orang takziah, saudara, beliau malah merenung, ya Allah, anak saya meninggal, musibah memang. Yang datang orang ribuan takziah. Tapi andai saya ketinggalan jamaah, nggak ada satupun yang takziah yang datang. Padahal kata beliau, demi Allah, andai kata saya punya anak semuanya meninggal, ahwan, jauh lebih ringan daripada saya ketinggalan satu sholat jamaah, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa sampai segitunya? Karena sadar kerugiannya, saudara. Ente kalau rugi gede ratusan juta, 5 hari 5 malam tidur makan kagak enak. Betul lah, betul. Mereka Allah udah buka mata batinnya. Begitu ketinggalan satu fadilah, sadar ruginya. Akhirnya masuk Ramadan, dia ibadah, dekatkan diri kepada Allah, bercahayalah hatinya. Begitu hatinya bercahaya, akhirnya mendorong dia untuk tidak lagi meninggalkan jamaah. Saudara, begitu selesai Ramadan dia jaga sholat jamaahnya, itu tanda berarti dia minal aidin. Kira-kira jelas apa kagak? Sebelum Ramadan masih mutusin tali silaturahmi, hati-hati, bukan urusan kecil mutusin tali silaturahmi, saudara. Adik sama kakak kagak teguran, urusan duit, urusan hal-hal sepele, urusan hal-hal kecil, urusan ego. Sepupu nggak teguran, paman ponakan nggak teguran, hati-hati saudara. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'nah, na'udzubillah. Mereka di antara makna ayat ini yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Sebagian mufassirin mengatakan maksudnya yang Allah perintahkan untuk disambung silaturahmi, ar-rahim. Allah perintahkan untuk disambung, saudara. Allah perintahkan disambung malah diputus. Apa kata Allah? Ulaika lahumul la'nah, dilaknat oleh Allah, na'udzubillah min. Sampai-sampai Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Ibnul Imam Husain, Ibnu Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Fatimah wa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sajjad, saudara, sampai-sampai mengatakan apa? Iyyaka wa suhbat qati'ir rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi 3 mawadhi' min al-kitab. Ente hati-hati, jangan berteman sama tukang mutusin tali silaturahmi. Jangan jadikan dia teman karib, jangan. Kenapa? Kata Sintal Abidin, karena saya mendapatkan orang ini Allah laknat dalam 3 ayat dalam Al-Quran, saudara. Na'udzubillah min dalik. Bukan cuma dirinya. Dalam hadits diriwayatkan, inna rahmah la tanzil ala qaumin fihim qati'. Orang mutusin tali silaturahmi jadi sebab sial orang di sekitarnya. Kecipratan gak dapat rahmat, saudara. Masya Allah, makanya Imam Haddad mengatakan apa? Kalau kaumnya aja kecipratan sial dijauhin dari rahmat Allah, apalagi dianya. Makanya saudara saya mau tanya, coba jamaah bubur subuh, orang bisa masuk Ka'bah hebat apa kagak? Hebat, kagak sembarangan. Mudah-mudahan yang ada di sini bisa umrah, bisa haji, bisa ziarah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Masuk Ka'bah aja udah hebat, apalagi meninggal dalam Ka'bah. Tapi bukan itu esensinya, saudara. Ente meninggal dalam Ka'bah, tapi ente mutusin apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dalam satu riwayat disebutkan, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah.
orang mutusin tali silaturahmi, biar kata lo meninggal di dalam Ka'bah mal'un, dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min. Makanya saudara begitu masuk Ramadan dia ibadah, akhirnya dia sadar bahayanya mutusin tali silaturahmi. Dia sambung, bukan sekedar nyambung, tapi nyambungnya seperti yang disampaikan dalam hadis Nabi, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil alladzi idza qata'tahu wasalak. Orang yang betul-betul nyambung tali silaturahmi bukan orang baik dibalas baik, biasa itu bagus. Jazaul ihsan bil ihsan bagus. Tapi biasa. Orang baik kita baikin balik, wajar apa kagak? Wajar. Kalau orang baik kita kagak baikin namanya kelewatan. Orang baik dibaikin balik wajar. Orang open diopenin balik wajar. Orang royal diroyalin balik emang mesti begitu. Tapi bukan itu yang luar biasa. Kata Nabi yang luar biasa, alladzi idza qata'tahu wasalak. Andai kata ente cuekin dia tetap negor ente. Dia mutusin, ente tetap sambung. Dia jauhin ente tetap deketin. Dia menarik tangannya dari ente ulurkan tangan ke dia. Itu baru luar biasa saudara. Yang dikasih bisyarah oleh Nabi, panjang umur, luas rezeki, dijauhkan daripada meninggal su'ul khatimah, falyasil rahimah. Maka hendaknya dia nyambung tali silaturahmi. Begitu Ramadan, dia terfikir untuk itu. Setan bisikin memang setelah Ramadan, ya lu kalau negor duluan akhirnya makin gede kepalanya. Lu negor duluan gengsi, dia lebih muda dari ente. Ente mau negor dia duluan, ente lebih berilmu dari dia, sholatnya rajinan ente. Setan pasti bisikin kita itu, karena setan gak pengen kita dapat rahmat Allah. Dikesampingkan itu bisikan setan saudara, dilawan egonya, dikesampingkan, karena dia pengen dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia sambung silaturahmi setelah Ramadan, maka termasuk minal aidin. Jelas apa kagak? Jelas atau tidak? Sebelum Ramadan masih ada yang kurang ajar sama orang tuanya. Nggak perlu saya sebutin dah ayat hadis tentang bakti sama orang tua. Ada ibu ngomong sama saya, Habib ngelahirin sakit Beb, ngelahirin sakit antara hidup dan mati. Tapi ada yang lebih sakit dari ngelahirin. Bagaimana? Dibentak sama anak yang kita lahirkan. Ya Allah, dilahirin, disusuin, digedein, diajarin ngomong sama ibu bapaknya, tuh mulut dibuat bentak ibu bapaknya. Biar kata 1000 wali dia minta doa, 1000 habib dia cium tangan, nggak ada artinya, karena dia dimurkai oleh Allah subhanahu. Masuk Ramadan dia perbaiki saudara, dia ibadah, masuk dalam hatinya cahaya, akhirnya dia berbakti sama orang tuanya, dia minta maaf, minta ridha. Kalau seperti itu maka setelah Ramadan dia minal aidin. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak ini? Insya sebelum Ramadan dia masih suka dukung kezaliman, padahal Allah sudah bilang dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Ente jangan cenderung ke mereka, cenderung aja jangan, apalagi ikut nimbrung. Betul. Cenderung aja jangan. Ada muyul, ada kecenderungan aja jangan, apalagi ikut nimbrung. Tetap ngedukung saudara, membabi buta. Masya Allah, yang model begitu ada apa kagak? Jawab yang jujur, ada apa kagak? Orang kompak jangan takut, ada apa kagak? Yang nggak jawab jangan-jangan intel, ada apa kagak? Mesti diancam dulu. Hati-hati saudara. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, sayakunu ba'di umara. Ini informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, sayakunu ba'di umara. Setelahku nanti akan datang pemimpin-pemimpin. Rasulullah nggak batasin zamannya kapan, dan Rasulullah nggak sebut cuma satu, banyak umara, pemimpin-pemimpin kata Rasulullah. Gimana mereka ya Rasulullah? Yakdzibun, demen bohong, suka ngibul, suka dusta. Padahal beli minyak aja susah,
bilangnya roket. Ada kagak yang begitu? Jangan disebutin, gue baru keluar penjara kemarin nih. Sebentar lagi mobil mau keluar sekian ribu nih. Yang mesen udah sekian ribu. Bentar lagi mau keluar sekian ribu. Oh enggak, bulan depan, oh, bulan depannya lagi. Keluar si mobilnya. Mobil goib yang naikin jin. Itu namanya ngibul. Di mana orangnya? Di Zimbabwe. Masya Allah. Bilangnya keadilan ditegakkan, padahal amburadul. Betul. Itu namanya yakdzibun. Bohong, demen bohong. Bohongnya perangkatnya lengkap lagi, saudara. Nggak cuma bohong, wa yadzlimun, kerjaannya zalim. Adz-dzulmu wad'u syai'in fi ghairi mahallih. Sebagian mendefinisikan zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Orang baik dianggap penjahat, penjahat dianggap orang baik. Itu namanya zalim. Yang musinya dipenjara bebas, yang musinya bebas dipenjara. Itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Duit rakyat musinya masuk ke kantong rakyat. Tahu-tahu kayak layangan singit belok ke kantong pejabat. Tempatnya apa bukan tuh? Namanya masih banyak lagi. Nggak ada habisnya kalau kita mau rinci, saudara. Yadzlimun, kata Nabi, kerjaannya zalim. Nanti akan datang tuh pemimpin-pemimpin yang model begitu, bohong, zalim lagi, saudara. Lantas sikap kita mesti bagaimana? Nabi kasih warning. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid alayya al-hud. Na'udzubillah. Kata Rasulullah, yang membenarkan kebohongan mereka, udah tahu bohong, dibelain habis-habisan. Wa a'anahum ala zulmihim, udah tahu zalim, ditolong habis-habisan. Maka bagaimana ancamannya dari Rasulullah? Falaysa minni walastu minhu. Dia bukan bagian dariku, aku bukan bagian darinya, dia enggak minum dari telagaku. Na'udzubillah min dalik. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah, wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, yang tidak membenarkan dustanya mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak menolong kezaliman mereka. Berat memang. Kadang-kadang harus ada fasilitas yang dia nggak dapat. Kadang-kadang harus ada kemudahan yang akhirnya luput darinya. Kadang-kadang memang harus ada resiko. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, faman kariha faqad bari. Yang nggak suka dengan kezaliman tersebut, maka dia bebas dari dosanya. Waman ankara faqad salim. Lebih tinggi lagi derajatnya, kalau dia ingkar kezaliman tersebut, selamat dia di hadapan Allah. Walakin man radiya wa taba'. Akan tetapi yang ridho dan ngikut, saudara, itu yang jadi masalah. Makanya Nabi mengatakan, yang tidak membenarkan kezaliman mereka, yang tidak membenarkan kedustaan mereka, saudara, berat memang. Tapi apa ganjarannya? Fahuwa minni wa ana minhu wa huwa waridun alayya al-hud. Diakuin nama Rasulullah, saudara, dia bagian dariku, aku bagian darinya, dan dia kelak akan minum dari telagaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kedua. Amin ya rabbal. Saudara, habaib, guru-guru kami, ulama-ulama kami dari ahlus sunnati wal jamaah, saudara, nggak mengajarkan kami untuk berontak, saudara. Tapi mereka salafun saleh tidak pernah mengajarkan kami untuk jilat kezaliman, saudara. Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau selalu mengatakan apa? Ini prinsip. Beliau selalu mengatakan apa? Bahwasanya musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara, musuh kita bukan politikus, musuh kita bukan pejabat, musuh kita bukan ini bukan itu, musuh kita kezaliman dari manapun datangnya, kemunkaran dari manapun datangnya, kebatilan dari manapun datangnya. Kenapa kita seperti ini? Karena berat, saudara. Kalau sampai kita dukung kezaliman, nggak diakuin oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Makanya saudara, kalau ada orang sebelum Ramadan dukung kezaliman, apapun bentuknya, dari manapun kezaliman itu,
Begitu datang Ramadan, dia mendekatkan diri kepada Allah, cahaya hatinya bercahaya, saudara. Akhirnya cahaya itu membuat dia menjadi insaf, yang baik dia bilang baik, yang buruk dia bilang buruk, yang hak dia bilang hak, yang batil dia batil, yang perlu didukung didukung, yang jangan didukung jangan didukung. Saudara, ibadallah, kalau sudah seperti ini maka dia termasuk minal aidin. Sampai sini jelas apa kagak? Insya Allah. Makanya saudara, ini tolak ukur. Setelah Id makin baik, insya Allah tanda kemarin dapat Lailatul Qadar, tanda kemarin diampuni oleh Allah, tanda saudara bahwasanya dia minal aidin. Baik tanpa harus merasa paling baik, baik tanpa harus merasa paling karena kalau udah merasa repot. Alim bagus, merasa alim bagus apa kagak? Baik bagus, merasa baik bagus apa kagak? Dermawan bagus, merasa dermawan bagus atau tidak? Nggak bagus saudara. Baik tanpa harus merasa paling baik. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk minal a'idinul faizin. Allah terima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Makanya ini tolak ukurnya saudara. Makanya saya kecewa kemarin. Ada orang punya media pengikutnya belasan juta. Habis lebaran bukannya tebar kebaikan, pasangan LGBT ditayangin saudara. Waliyadzubillah. Ini nggak main-main ini bukan urusan main-main saudara. Pasangan LGBT ditayangin dengan judul tutorial menjadi gay di Indonesia. Ada galil adab. Kurang ajar ini saudara. Walaupun setelah itu dihapus. Tapi sayangnya penghapusan pun ada tanda-tanda yang nggak enak. Kesalahannya di mana? Masih mempertanyakan saudara. Apa ini apa saudara? Apa? Mungkin sebagian ada yang belum paham singkatan LGBT. Perlu dijelaskan karena ini kemunkaran yang harus dihindari. L itu mohon maaf ya. L artinya lesbian. Perempuan jeruk makan jeruk. Perempuan sama perempuan. Gay artinya laki sama laki. Bisek. Masuk sama perempuan, masuk sama laki. Maju kena, mundur kena saudara. Transgender, ganti-ganti kelamin. Paginya tono, malamnya tini. Na'udzubillah min. Emang ada beb yang model begitu? Saya pikir juga gak ada. Saya mikir awalnya emang ada yang model begitu. Lah ayam aja, ayam tahu ayam? Ayam jantan mau sama ayam jantan. Ayam jantan maunya sama ayam betina. Kambing jantan mau sama kambing jantan. Nggak mau, kambing jantan maunya sama kambing. Binatang aja tahu saudara. Lah ini jeruk makan jeruk. Lebih binatang dari binatang. Makanya saya dulu waktu saya di Tarim, Syekhuna Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu. Itu sampai banyak yang bertanya-tanya saudara. Habib Salim itu hampir di setiap ceramahnya, di berbagai momen pasti nyelipin soal bahayanya amalu qaumi Lut. Diselipin tuh Habib Salim. Amal kaum Lut, homoseksual dan lain sebagainya, yang menyebabkan mereka dihujani dengan hujan batu saudara. Diabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran. Habib Salim hampir di setiap ceramah pasti diselipin masalah ini. Sampai teman saya bilang, Habib Salim kenapa sih? Kok dikit-dikit bahas itu, dikit-dikit bahas itu, dikit-dikit bahas itu saudara. Emangnya ada begituan? Subhanallah. Ternyata pandangan beliau jauh. Bukan cuma lokal, internasional. Di Eropa dianggap biasa Pak Bu. Dianggap lumrah. Bahkan yang nentang dianggap kolot saudara. Di Jerman laki sama laki kawin dapat surat nikah. Lu bayangin tuh. Dapat surat nikah. Saya bayangin nikahnya aja kagak bisa saudara. Terjadi ini di dunia modern depan kita. Produk-produk besar support LGBT saudara. Jadi sponsor. Bahkan sepak bola, konsumsi internasional. Itu ada satu waktu saudara. Saya ini penggemar bola. Saya Madridista. Ntar lagi masuk final champion, doain. Lawan Liverpool, lawan Haji Salah. Masya Allah. Saudara, sepak bola konsumsi internasional yang ditonton seluruh dunia. Itu di Eropa ada satu waktu menunjukkan solidaritas terhadap LGBT saudara. Kaptennya pakai ban warna pelangi. Itu bukan es krim Mambo, bukan. LGBT itu dukungan.
Di pojok-pojok lapangan, di tempat corner kick itu benderanya pakai pelangi, saudara. Di sono dianggap tidak wajar kalau orang nolak, saudara. Orang nolak dianggap tidak wajar. Yang nolak dianggap kolot. Yang nolak dianggap melanggar HAM. Saya mau tanya, kira-kira yang begini edan apa kagak ini? Masya Allah, ini kalau kita diamin, saudara. Kalau kita diamin, bukan mungkin suatu saat bisa terjadi di negeri kita, saudara. Betapa banyak data yang menunjukkan ada dana sekian miliar yang digelontorkan dari luar untuk promosikan LGBT di Indonesia, saudara. Hati-hati, saudara, hati-hati. Taruhannya anak-anak kita di masa depan. Taruhannya cucu-cucu kita di masa depan. Ini penyakit, saudara. Ada kaidahnya, orang yang jadi fa'il akan cari maf'ul. Orang yang jadi maf'ul akan jadi naibul fa'il, kemudian naik jadi fa'il, saudara. Hati-hati, nggak main-main. Ini lingkaran setan, bukannya dilestarikan, mesti diputus. Lingkaran setan mesti diputus, bukannya dimaklumin. Makanya kita ngecam keras. Kemarin ada yang berani-beranian, belasan juta orang pengikutnya media tersebut, dia tayangkan tanpa malu di Indonesia, negeri yang mayoritas umat Islam, negeri yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dia tayangkan tayangan yang menginjak nilai ketuhanan yang Maha Esa, saudara. Takbir, takbir, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya, kira-kira umat Islam ke depan, kalau ada lagi yang berani coba-coba buka pintu dikit aja urusan beginian, kira-kira terima apa kagak? Terima apa kagak? Sedikit ente buka celah, besok makin besar, saudara. Saya bicara ini bukan main-main, karena ancamannya di depan mata kita. Ini udah jadi isu internasional dan program internasional, saudara. Ancamannya depan mata kita. Sedikit kita buka celah, besok kita yang nangis, saudara. Kita yang akan menangis lihat bangsa ini. Makanya saya mau tanya sekali, kalau ada yang coba buka celah sedikit pun terkait masalah LGBT, kira-kira diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau tahu-tahu suatu saat nanti tahu-tahu ada pejabat yang dukung LGBT, diamkan atau tenggelamkan? Diamkan atau tenggelamkan? Kalau tahu-tahu suatu saat ada partai, tahu-tahu ada yang dukung LGBT, diamkan atau bubarkan? Diamkan atau bubarkan? Siap jaga Indonesia, siap jaga akhlak bangsa kita. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Saya biasanya kalau udah ceramah masalah LGBT terakhirnya baca pantun. Cuman nih di masjid soalnya nih. Jangan dah terkacau urusannya. Agak pecah dikit pantunnya soal Ustaz Fauzan. Boleh. Jangan di masjid, anehnya kagak enak. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terakhir saudara, alhamdulillah kurang lebih sekitar 4 bulanan lalu saya baru lulus dari pondok pesantren Mabes Polri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau daftar apa kagak nih? Penjara Bu, penjara. Jadi yang ceramah di bubur subuh pagi hari ini adalah napi narah. Kejahatan bukan terjadi karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Itu yang jawab udah tua berarti tuh. Karena ini acara udah lama. Nyesal apa kagak yang ceramah napi di bubur subuh deh? Nyesal apa kagak? Enggak. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dunia wal akhirah. Amin. Ma'asayyidid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya setahun Pak Bu sekamar dengan Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera bebaskan beliau. Amin. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin. Saya sampai sekarang masih bertanya-tanya apa sih beliau emangnya apa? Sampai seolah-olah kayak dijadikan musuh negara saudara oleh rezim apa? Emang beliau ngambil duit rakyat? Enggak. Emang beliau nyusahin rakyat? Agak. Emang beliau ngerampok duit rakyat? Enggak. Apa? Makanya saya mau tanya coba nih, ini rakyat Indonesia nih yang hadir. Kira-kira beliau di penjara pantas apa kagak? Kagak. Suara Anda mesti didengar oleh pejabat, pantas atau tidak? Kagak. Beliau di borgol layak apa kagak? Kagak. Beliau di penjara cocok atau tidak? Tidak. Masya Allah. Apa sih yang beliau pengen? Kalau pengen duit dari dulu udah kaya raya saudara. Kalau pengen duit dari dulu, waduh, udah tidur di atas duit. Ibaratnya, paling kagak kan mantu kecipratan 30 miliar saudara. Kalau pengen duit, nggak pakai masuk penjara kalau pengen duit.
Kalau pengen jabatan, ya Allah. Makanya dituduh pengen ngerubuhin negara. Ya Allah, saya tahu beliau ngimpinya aja kagak ada pengen jadi pejabat. Ngimpinya aja kagak ada. Apa sih yang beliau pengen? Beliau pengen cuma negeri ini selamat, selamat akhlaknya. Amin. Selamat dari pelacuran, dari prostitusi, Amin. dari perjudian, dari pornografi, dari porno aksi, dari aliran sesat, saudara. Selamat dari berbagai aliran-aliran yang menyimpang, Ahmadiyah, Takfiriyah, aliran yang membenci sahabat Nabi. Pancasila dijaga, saudara. Jangan sampai dibajak oleh komunis. Itu yang beliau pengen, saudara. Makanya kita doain mudah-mudahan beliau segera dibebaskan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan negeri ini dijauhkan dari orang-orang zalim. Amin. Dijauhkan dari orang-orang yang semena-mena. Amin. Dan kita doain juga mudah-mudahan 6 syuhada Allah terima mereka sebagai syuhada akhirah. Amin. Allah berikan syafaat untuk keluarganya. Ya Karim. Begitu pula para tokoh-tokoh aktivis-aktivis yang lain mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan siapapun yang ikut andil menumpahkan darah muslim bighairi haq, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah. Amin. Dipermalukan oleh Allah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini saja yang saya sampaikan. Saya minta maaf dari sini saya langsung ya, karena saya ada akad nikah sahabat dekat saya jam 8 ini, mudah-mudahan keburu akad nikahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jangan lupa sambung doa terus. Hadani Allah wa iyyakum ila shirathil mustaqim. Mudah-mudahan majelis bubur subuh makin berkah. Makin ma'mur binuril ilm, Amin. ma'mur binuris salah, Amin. ma'mur binurit taqwa. Dan Amin. mudah-mudahan guru-guru kita Kiai Haji Ghazali Musannif dan putra beliau Kiai Fauzan, Allah kasih panjang umur sehat wal afiyah. Amin, amin. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, Masya Allah, itu tadi Habib baru cerita sedikit. Ini kalau bicara propaganda dan konspirasi musuh Islam, jamaah sekalian, ada rekayasa genetika. Rekayasa apa? Genetika yang dimasukin melalui vaksin. Jamaah, rekayasa genetika yang dimasukin melalui vaksin. Supaya apa? Di antara yang bisa dimasukin melalui itu adalah supaya anak-anak kita memiliki kecondongan sesama jenis. Jamaah, ini bahaya nggak kira-kira? Jadi jangan main-main tuh. Ya, lewat vaksin ini bisa dimasukin rekayasa genetika sehingga anak-anak bisa suka sesama jenis. Doain ya, semoga bubur subuh istiqamah, nafi'ah, daimah ila yaumil qiyamah. Bila itu hidayah wa ridha wa kita ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu an al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa basairna wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina, rahmatuk arja indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma indak li syarri ma indana waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Ya Allah, tanamkan di hati kami cinta kepada Al-Qur'an,
Ya Allah, tanamkan di hati kami cinta kepada Al-Quran. Ya Allah, tanamkan di hati kami cinta kepada Al-Quran. Dan jadikan ya Allah Al-Quran mencintai hidup kami ya Allah. Mencintai kami, menyayangi kami. Dan berikan kami mampu berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Dan jadikan diri kami, istri, anak-anak kami, cucu kami, guru kami, murid kami, jamaah kami, hadirin, mustami'in, musyahidin, muslimin, muslimat. Jadikan kami semua ya Allah min ahlil Quran. Jadikan kami semua ya Allah min ahlil Quran. Jadikan kami semua ya Allah min ahlil Quran. Zahiran wa batinan birahmatika arhamar rahimin. Bijahin Nabi Muhammad wa Ali Muhammad. Iqbal du'aana wa la tukhayyib raja'ana ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.